Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah kita senantiasa bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan daripada asuransi syariah. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan dengan NIM 1904030122 dari kelas MBS 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan daripada asuransi syariah. Nah, asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko atau sharing of risk dengan mengibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruh yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Nah, peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola atau menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Nah, perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Nah, adapun beberapa akad yang kemudian digunakan dalam asuransi syariah. Nah, yang pertama itu adalah akad tabarruh. Nah, akad tabarruh ini digunakan di antara sesama peserta. Setiap peserta memberikan hibah atau berupa kontribusi atau premi melalui dana tabarruh yang akan digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah. Nah, perusahaan asuransi ini berfungsi sebagai pengelola dana hibah tersebut. Yang kedua adalah akad tijarah. Nah, akad tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individual dengan perusahaan dengan tujuan komersial. Nah, akad yang ketiga itu adalah akad wakalah bil ujarah. Nah, digunakan sebagai dasar atau peserta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahaan asuransi, yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarruh dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Nah, kemudian akad mudharabah. Nah, digunakan dalam mengelola investasi, yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudarrib untuk mengelola investasi dana tabarruh dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi bank konvensional. Nah, perbedaan yang paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional atau non syariah adalah dari konsep pengolahannya. Nah, berpotensi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional non syariah transfer risk. Nah, konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa transfer risk adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atau meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko, atau dengan kata lain peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta. Nah, asuransi konvensional ini juga akan ditanggung resiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Nah, sedangkan dari bank syariah sendiri, syariah risk yang merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong menolong, yakni melalui investasi aset atau tabarruh yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakili atau pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan ujrah. Baik, di samping perbedaan mendasar tersebut, ada beberapa perbedaan praktis antara proteksi syariah dan konvensional, yaitu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kontrak atau akad. Kontrak atau akad pada asuransi syariah adalah akad hibah, jenis akad tabarruh sebagai bentuk tawawud atau tolong menolong atau saling menanggung resiko di antara peserta sesuai dengan syariat Islam.
Nah, sedangkan kontrak pada asuransi konvensional yaitu kontrak pertanggungjawaban oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi sebagai tertanggung. Nah, kepemilikan dana. Proteksi syariah menerapkan kepemilikan dana bersama dana kolektif para peserta. Jika ada peserta yang mengalami musibah, maka peserta lainnya akan membantu atau memberikan santunan melalui kumpulan dana tabarru. Ini adalah bagian dari prinsip syariah of risk atau syariah of risk. Ini tidak berlaku pada asuransi konvensional. Nah, di mana perusahaan asuransi yang mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah. Nah, yang berasal dari pembayaran premier per bulan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, itu datangnya dari diri pribadi, dan apabila ada benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.